Kemiskinan menjadi potret buram di Indonesia. Ribuan masyarakat masih merasakan pahitnya hidup serba tak berkecukupan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh banyak faktor dan memiliki dampak buruk pada kehidupan seseorang dan keluarganya. Pontianak merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengalami masalah kemiskinan yang cukup serius. Kemiskinan di Pontianak terjadi karena berbagai faktor, termasuk rendahnya pendapatan, kurangnya akses terhadap layanan publik, serta kurangnya peluang ekonomi. Masih banyak penduduk kota Pontianak yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan penghasilan kurang dari 1 juta per bulan. Hal ini tentu membuat mereka sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Beberapa di antara mereka pun bahkan tidak memiliki akses ke air bersih. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, persentase penduduk miskin di kota Pontianak adalah sebesar 4,34%. Di dalam video ini akan menayangkan tentang kehidupan orang miskin yang dapat membantu memperlihatkan realitas kehidupan mereka, serta memberikan perspektif yang lebih luas tentang tantangan yang mereka hadapi sehari-hari. Siang ini, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami menuju lokasi salah satu keluarga miskin yang ada di kota Pontianak yang bernama Bapak Jono, yang berlokasi di Kelurahan Paritokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kabupaten Kota Pontianak. Untuk akses jalan masuk menuju rumah Bapak Jono itu cukup jauh dan kecil. Jalan menuju rumah Bapak Jono adalah sebagian jalan berbahan semen dan sebagian lagi tanah yang jika musim hujan akan sangat becek. Lingkungan sekitar rumah Bapak Jono adalah daerah yang sepi. Seperti yang kita lihat, tempat tinggal Bapak Jono jauh dari rumah warga, dan sebagian besar adalah tanah kosong yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar. Dan juga yang dapat kita lihat, rumah yang ditinggali Bapak Jono berada di lingkungan yang mewah. Ketika rumah orang miskin dikelilingi oleh rumah orang kaya, kondisi ini dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang mungkin akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Beginilah kondisi rumah yang ditempati oleh Bapak Jono, seorang pria tua yang tinggal sebatang kara. Rumah yang ditinggali Bapak Jono ini bukanlah milik pribadi, melainkan hanya menumpang dari tanah milik orang lain. Rumah yang ditempati oleh Bapak Jono ini memiliki kondisi yang cukup memprihatinkan. Sebagian besar berbahan kayu yang sudah lapuk, triplek dan seng yang berkarat, dan atap-atap rumah dari seng tempel. Dinding dan lantai dari kayu yang ditutupi oleh triplek seadanya. Dinding dan atap rumah seringkali berlubang dan rusak, sehingga membuat ruangan menjadi dingin pada saat musim hujan dan panas pada saat musim kemarau.
beberapa kayu dan seng menjadi dinding WC, dan di WC tidak terdapat lampu dan juga keran air. Pada saat hujan deras, rumah Bapak Jono akan bocor, dan rumah yang ditempati tersebut juga terkadang banjir, setinggi 1 jengkal orang dewasa. Sumber air yang digunakan Pak Jono untuk dikonsumsi hanyalah air hujan yang ditampung, tanpa ada dilakukan penyaringan air bersih. Kami bisa bertemu dengan Bapak Jono melalui salah satu kerabat keluarga anggota dari kelompok ini. Usia Bapak sekarang berapa? 72 ya? Sudah berapa lama tinggal sendiri? Puluhan lebih lama dari Hampir sebagian besar waktu Bapak Jono beliau habiskan di rumah ini. Keseharian Bapak Jono di rumah biasanya melihat-lihat lingkungan sekitar sembari merawat tanaman-tanaman dan membersihkan lingkungan rumah. Serta mempersiapkan bahan jualan untuk keesokan harinya. Dan dengan sebuah ember, beliau tidak akan lupa untuk selalu mengangkut air setiap harinya, dikarenakan keterbatasan akses air yang dimiliki di dalam rumah beliau. Apakah Bapak bekerja? Bapak Jono berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga harta atau warisan dari keluarga tidak ada satupun yang tertinggal. Beliau tidak tamat SD, sehingga beliau kesulitan dalam membaca dan mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan sehari-hari yang diandalkan Bapak Jono adalah hanya menjual teh herbal yang didapat dari tanaman liar maupun dibeli sendiri, lalu diolah kembali menjadi teh yang siap dijual. Penghasilan yang minim seringkali membuat Bapak Jono harus hidup dalam kondisi yang sangat sederhana dan mengalami banyak keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari. Meski sering bekerja keras, penghasilan yang diperoleh seringkali tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Ini lompang. Sampai mah, praktek. Sudah berapa lama menumpang di sini? Kalau waktu lewat. Bapak Jono sendiri berjualan di daerah Pasar Mawar, tepatnya di tepi jalan atau menumpang di halaman rumah kosong yang tidak terpakai.
Pendapatan sehari-hari pun yang didapat tidak tentu atau dibilang cukup kecil, dikarenakan yang mengkonsumsi teh herbal sekarang sudah semakin sedikit, serta dalam memperoleh daun teh yang akan diolah tergantung kondisi hasil panen yang didapat. Kemiskinan adalah kondisi di mana orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti Bapak Jono tadi, baik kebutuhan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Hal ini tentu menjadi sorotan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Namun, tentu masih sangat banyak yang tidak merasakan bantuan tersebut dikarenakan keterbatasan informasi dan lain sebagainya. Meskipun rumah yang ditinggali Bapak Jono ini terlihat cukup memprihatinkan dan kurang nyaman, namun itu tidak menghalangi beliau untuk menjadi orang yang rapi. Beliau selalu membersihkan dan merapikan rumah agar tetap nyaman digunakan untuk beristirahat. Beliau terkadang hidup dari belas kasihan orang yang memberikan makanan dan bantuan berupa barang atau kebutuhan sehari-hari. Bapak Jono tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena menurut RT setempat ia tidak mengetahui kondisi ekonomi Bapak Jono, dan dikarenakan tempat tinggal Bapak Jono yang jauh dari warga sehingga pendataan yang dilakukan untuk warga miskin desa atau kecamatan setempat tidak sampai kepada Bapak Jono. Dan untuk informasi penerimaan bantuan orang miskin juga tidak diketahui oleh Bapak Jono itu sendiri. Kami beruntung bisa bertemu dengan Bapak Jono, karena dari beliau kami belajar agar bisa menjadi manusia yang lebih banyak bersyukur pada kehidupan.